Beloved brothers and sisters in Christ, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, today we received a message of great hope and joy. pada pagi hari ini kita menerima sebuah pesan yang luar biasa mengenai iman dan pengharapan. And I want to begin with what the chief apostle said at the end of his sermon. Saya akan memulai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Kepala pada akhir pelayanannya. He focused on the new heaven and the new earth, the new Jerusalem. Ia mengatakan mengenai surga yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. There, in the end, will be no more pain. Di sana tidak akan ada lagi sakit penyakit. There will be no more suffering. Tidak akan ada lagi penderitaan. There will be no more tears and grief. Tidak ada lagi tangisan ataupun duka cita. There will be no more death. Tidak akan lagi ada kematian. It will be joy. Hanya ada sukacita. And it will be, as our chief apostle said, love, love, and love. Hanya ada kasih, kasih, kasih seperti dinyatakan oleh Rasul Kepala kita. But sometimes we are in our problems, in our sufferings, Tapi terkadang kita ada di dalam masalah kita, di dalam penderitaan kita. and we think, yes, this new Jerusalem, this idea of new heaven and new earth is such a theoretical thought. Dan kita kemudian dapat mengatakan bahwa gambaran atau pandangan mengenai Yerusalem yang baru ini hanyalah sebuah teori belaka. No, the new Jerusalem is nothing theoretical. Tidak, Yerusalem yang baru ini adalah bukan hanya sebuah teori belaka. The new Jerusalem has already begun. Yerusalem yang baru telah dimulai. The new creation has begun 2,000 years ago. Ciptaan yang baru telah dimulai 2000 tahun yang lalu. When Jesus Christ was on this earth, Ketika Yesus Kristus ada di atas dunia ini. the new creation has begun when he said to the children, "Let the children come to me." Yerusalem yang baru telah dimulai ketika ia mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. When Jesus Christ forgave the adulterous woman. Ketika Yesus mengampuni wanita yang berzinah pada kala itu. When Jesus Christ healed and made fresh starts. Ketika Yesus juga menyembuhkan dan memberikan suatu awal yang baru. When Jesus Christ went to the cross and said, Ketika Yesus wafat di atas kayu salib dan mengatakan, "Father, forgive them all." Bapa, ampunilah mereka semuanya. That is the new creation. Itulah ciptaan yang baru. That is something totally new Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat baru. on a world that is divided and that is full of conflicts. Di dalam dunia yang semakin terpecah belah dan penuh dengan konflik. The new creation has begun here in Indonesia 142 years ago when the first congregation here was found. Ciptaan yang baru itu telah tumbuh di Indonesia di mungkin 142 tahun di sidang jemaat yang cukup tua di tempat ini. The new creation has begun when you were baptized and sealed, when you were reborn out of water and the Holy Spirit. Ciptaan yang baru itu telah ada ketika engkau dibaptis dengan air dan dilahirkan baru dengan air dan roh. And when I look around, when I look in your eyes, I can see the new creation has begun. Dan kemudian saya dapat melihat ke sekeliling dan melihat mata engkau semuanya, ciptaan yang baru telah dimulai. There is so much joy. Ada banyak sukacita. We can see the new creation. Kita dapat melihat ciptaan yang baru itu. And in the midst of our sin, it's possible to overcome sin. Dan di tengah kejahatan ini kita dapat mampu untuk dapat mengalahkan dosa-dosa tadi. Because God makes a fresh start in our lives in every divine service, for example. Karena Allah telah memberikan kepada kita suatu awal yang baru di dalam setiap kebaktian contohnya.
He makes new creation in every service when he says, I forgive you. Ia memberikan suatu awal yang baru dalam setiap kebaktian setiap kali ia mengatakan, aku telah mengampunimu. He makes the first step towards us. Ia telah memberikan langkah yang pertama bagi kita. And we are new creation and it's possible for us to overcome sin. Dan ketika kita adalah ciptaan yang baru, kita dapat mengalahkan kejahatan-kejahatan itu. Because there is already a new relationship between God and us. Karena kita telah memiliki hubungan yang baru antara kita dengan Allah. And in the midst of our problems, of our burdens, of our tribulations, it's possible to make fresh starts every day. Di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah penderitaan kita, adalah mungkin bagi kita untuk memulai sebuah awal yang baru setiap hari. Sometimes we are so hopeless in our daily life. Seringkali kita merasa tidak memiliki jalan keluar dalam kehidupan kita. And then God knocks at our door Dan kemudian Tuhan mengetuk hati kita. and makes a fresh start in our life. Dan kemudian ia membuat suatu awal yang baru dalam kehidupan And kita. says to us, come, I am with you. Ia mengatakan kepada kita, aku bersamamu. Don't be desperate and hopeless. Jangan kemudian kau menyerah dan tidak memiliki harapan. Let's make together a fresh start now. Marilah kita membuat sebuah awal yang baru bersama-sama. And in this way, it's also possible to make fresh starts among us. Dan dalam kesempatan yang baik ini juga dapat membuat sebuah awal yang baru bersama-sama di tengah-tengah kita. I think here it's the same as it is everywhere. Saya pikir di tempat ini juga sama, di tempat yang lain. There are conflicts in the families, in the congregations. Mungkin ada beberapa konflik di dalam keluarga, di dalam sidang jemaat. But it's only our decision Tapi itu hanya sesungguhnya sebuah keputusan kita to hear, to listen to God's voice, untuk mendengar suara Allah. because He says to us, make a fresh start. Karena ia mengatakan kepada kita pada pagi hari ini, buatlah sebuah awal yang baru. Make a fresh start with your wife, with your husband, with your children, in your family. Buatlah sebuah awal yang baru dengan istrimu, dengan anak-anakmu, di dalam keluargamu. With brother and sister in the congregation. Dengan saudara dan saudari di tengah sidang jemaatmu. I've forgiven you and made a fresh start. Aku telah mengampunimu dan memberikan sebuah awal yang baru. Now make the first step towards your brother and sister and make a fresh start. Kini engkau perlu melakukan langkah yang pertama kepada saudara dan saudarimu untuk membuat sebuah awal yang baru juga. Jesus Christ will return. Yesus Kristus akan datang kembali. And this day will be a completely new, fresh start. Dan pada hari tersebut itu akan merupakan sebuah hari yang sungguh-sungguh baru. In the resurrection we will receive a new body, a completely new creation. Dalam kebangkitan itu kita akan menerima tubuh kebangkitan yang benar-benar baru. And there will be joy over joy. Itu hanya adalah sukacita yang melampaui segala sukacita. And that's also the meaning of our Bible word. Dan itu juga merupakan sebuah arti dari ayat Alkitab kita, nas Alkitab kita. God creates a new creation so that we can have joy. Allah menciptakan ciptaan yang baru sehingga kita boleh memiliki sukacita. Today we hear the voice of God who says, Pada hari ini kita mendengar suara Allah yang mengatakan, rejoice people of God. bersorak-soraklah umat Allah. Apostle Paul said it in the letter to the Philippians. Rasul Paulus mengatakan kepada sidang jemaat di Filipi, Rejoice. bersukacitalah. And again I say to you, rejoice. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Amen. Amin.